Kamu nggak usah ikut ke Bali. Bikin susah saja. Selama kami pergi, tugasmu cuma satu, bereskan rumah sampai bersih. Awas kalau ada debu. Itu kata-kata terakhir ibu mertuaku sebelum pergi liburan membawa suami dan semua cucunya, kecuali anakku yang menangis. 3 hari kemudian saat mereka pulang, sudah kusiapkan hadiah spesial. Mereka histeris melihat isinya. Karena, sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Sinar matahari pagi yang seharusnya membawa kehangatan justru terasa begitu dingin dan menusuk bagi Cindy hari ini. Suara tangisan anak kecil memecah keheningan di ruang tamu yang luas dan megah itu. Rara, putri sematawayang Cindy yang baru berusia 6 tahun, duduk terisak di atas sofa beledu berwarna abu-abu. Wajah mungilnya basah oleh air mata, sementara tangan kecilnya menggenggam erat sebuah ponsel pintar. Cindy yang sedang membereskan sisa piring kotor bekas sarapan mertua dan adik iparnya segera berlari menghampiri sang buah hati. Jantungnya berdegup kencang, khawatir sesuatu yang buruk telah terjadi pada anaknya. Ia duduk di samping Rara, mengusap punggung kecil itu dengan lembut, berusaha menenangkan guncangan hebat di bahu anaknya. Cindy bertanya dengan suara lembut mengenai apa yang membuat Rara menangis begitu histeris di pagi buta. Rara tidak mampu menjawab dengan kata-kata, ia hanya menyodorkan layar ponsel yang masih menyala ke arah ibunya. Cindy menerima ponsel itu dan menatap layar dengan kening berkerut. Di sana terpampang sebuah unggahan cerita dari akun media sosial Dino, sepupu Rara yang juga anak dari Linda. Foto itu memperlihatkan suasana bandara yang ramai dan penuh kegembiraan. Terlihat jelas wajah Ibu Ana, Linda, Dino, Caca, dan bahkan Raffi sedang tersenyum lebar ke arah kamera sambil memegang paspor dan tiket pesawat. Keterangan foto yang ditulis dengan huruf besar dan emoji pesawat terbang, membuat dada Cindy sesak seketika. Tulisan itu berbunyi liburan ke Bali bersama keluarga tercinta dan nenek tersayang. Cindy merasa darahnya berdesir hebat hingga ke ubun-ubun. Ia tertegun, seolah baru saja disambar petir di siang bolong. Tidak ada satupun kata atau pesan yang masuk ke ponselnya mengenai rencana liburan ini. Ia ingat betul semalam Raffi pamit untuk urusan dinas luar kota selama seminggu, dan Ibu Ana serta Linda mengatakan akan pergi mengunjungi kerabat jauh yang sedang sakit. Ternyata semua itu hanyalah kebohongan besar yang dirancang dengan sangat rapi untuk menyingkirkan Cindy dan Rara. Cindy menatap Rara yang masih sesenggukan, hati ibu mana yang tidak hancur melihat anaknya merasa dikucilkan oleh keluarganya sendiri. Rara bertanya dengan suara parau kenapa ia tidak diajak. Kenapa hanya Dino dan Caca yang boleh ikut naik pesawat? Pertanyaan polos itu menghunjam jantung Cindy lebih tajam daripada sembilu. Dengan tangan yang sedikit gemetar menahan amarah, Cindy mencoba mencari nomor kontak Ibu Ana di ponselnya sendiri. Ia butuh penjelasan. Ia butuh alasan yang masuk akal mengapa mereka tega melakukan ini pada cucu kandungnya sendiri. Nada sambung terdengar beberapa kali, namun tidak ada jawaban. Cindy mencoba lagi, kali ini dengan perasaan yang campur aduk antara marah dan sedih. Akhirnya, pada percobaan ketiga, telepon diangkat. Namun, bukan sapaan hangat yang ia terima, melainkan suara riuh rendah suasana bandara dan nada bicara Ibu Ana yang terdengar sangat ketus dan tidak bersahabat. Ibu Ana langsung bertanya dengan nada tinggi mengapa Cindy menelepon di jam sibuk seperti ini. Cindy berusaha mengatur napasnya agar tetap terdengar sopan meskipun hatinya mendidih. Ia bertanya dengan hati-hati mengenai unggahan foto Dino yang dilihat Rara. Ia menyampaikan bahwa Rara menangis karena melihat nenek dan ayahnya pergi liburan tanpa mengajak mereka. Cindy berharap setidaknya ada sedikit rasa bersalah atau penjelasan halus dari mertuanya itu. Namun harapan Cindy hancur berkeping-keping saat mendengar tawa sinis dari ujung telepon. Ibu Ana dengan lantang mengatakan bahwa ia memang sengaja tidak memberitahu Cindy. Menurut Ibu Ana, mengajak Cindy dan Rara hanya akan membuat liburan mereka menjadi repot dan tidak menyenangkan. Ibu Ana mengatakan bahwa Rara terlalu cengeng dan Cindy terlalu kaku, sehingga kehadiran mereka hanya akan merusak suasana gembira yang ingin mereka bangun bersama cucu-cucu kesayangannya, Dino dan Caca. Kalimat itu bagaikan tamparan keras di pipi Cindy. Ia tidak menyangka mertuanya bisa berkata sekejam itu tentang cucunya sendiri. Belum sempat Cindy membela diri atau membela anaknya, Ibu Ana kembali melontarkan kalimat yang membuat kesabaran Cindy habis tak bersisa. Ibu Ana memerintahkan Cindy untuk memanfaatkan waktu seminggu ini dengan berguna. Ia membentak Cindy agar membereskan rumah saja selama mereka pergi. Ibu Ana merinci perintahnya dengan nada meremehkan, meminta Cindy memastikan lantai bersih mengkilap, gorden dicuci, debu di atas lemari dihilangkan, dan taman belakang dirapikan. Ibu Ana menegaskan bahwa mereka butuh hiburan dan ketenangan,
jadi Cindy dilarang keras menelepon atau mengganggu mereka selama liburan berlangsung. Panggilan itu kemudian diputus secara sepihak, meninggalkan bunyi tut panjang yang menyakitkan di telinga Cindy. Cindy menurunkan ponselnya perlahan. Ia menatap sekeliling ruang tamu yang mewah itu. Lampu gantung kristal yang menggantung di langit-langit, sofa-sofa mahal, lukisan-lukisan dinding, dan perabotan ukiran kayu jati yang memenuhi setiap sudut rumah. Semua ini adalah benda-benda yang dibeli dengan uang Cindy, atau merupakan peninggalan orang tua Cindy. Rumah 2 lantai yang megah ini adalah warisan mutlak dari ayah Cindy untuk dirinya. Namun selama 5 tahun terakhir, semenjak ia menikah dengan Raffi, rumah ini seolah beralih fungsi menjadi kerajaan milik Ibu Anna dan Linda. Mereka bertingkah seolah-olah merekalah pemilik segalanya, sementara Cindy diperlakukan tak ubahnya seperti pembantu yang menumpang tidur. Rara kembali menarik ujung baju Cindy, membuyarkan lamunannya. Anak itu bertanya apakah mereka akan menyusul ayah ke Bali. Cindy menatap mata putrinya yang sembab. Rasa sakit di dadanya perlahan berubah menjadi sebuah tekad yang dingin dan keras. Cindy menyadari bahwa air matanya tidak akan mengubah keadaan. Kesabarannya selama ini ternyata tidak membuahkan kasih sayang, melainkan penghinaan yang semakin menjadi-jadi. Perintah Ibu Anna untuk membereskan rumah terngiang-ngiang di kepalanya seperti kaset rusak. Bereskan rumah. Kalimat itu bergema, memantul di dinding-dinding hatinya yang kini mulai membeku. Cindy tersenyum tipis, sebuah senyum yang tidak pernah ia tunjukkan sebelumnya. Ia berjanji dalam hati akan menuruti perintah mertuanya itu. Ia akan membereskan rumah tersebut. Benar-benar membereskannya hingga bersih, kosong, dan tidak menyisakan jejak apapun bagi orang-orang yang tidak tahu diri itu. Cindy membawa Rara ke dapur dan membuatkan segelas susu coklat hangat untuk menenangkan putrinya. Ia berjanji akan mengajak Rara jalan-jalan ke tempat yang lebih seru nanti siang, dan membelikan es krim rasa stroberi kesukaan Rara. Setelah tangisan Rara mereda dan anak itu mulai sibuk dengan mainan balok susunya di karpet ruang tengah, Cindy melangkah menjauh menuju teras belakang. Ia masih ingin memberikan satu kesempatan terakhir. Kesempatan bagi suaminya, Raffi, untuk membuktikan di mana sebenarnya keberpihakannya berada. Cindy menekan nomor telepon Raffi dengan jari yang terasa kaku. Hatinya berdoa semoga Raffi tidak tahu tentang rencana jahat ibunya, atau setidaknya Raffi dipaksa ikut dan merasa bersalah saat ini. Telepon berdering cukup lama sebelum akhirnya diangkat. Suara Raffi terdengar, namun latar belakang suaranya sangat bising. Cindy langsung bertanya tanpa basa-basi. Ia menanyakan kebenaran foto yang beredar dan alasan mengapa Raffi tega membohonginya dengan alasan dinas luar kota. Cindy menumpahkan kekecewaannya, bertanya bagaimana perasaan Raffi meninggalkan istri dan anaknya di rumah sementara ia bersenang-senang di Bali dengan keponakan dan ibunya. Cindy berharap mendengar permintaan maaf, atau setidaknya nada penyesalan dari suaminya. Ia ingin mendengar Raffi berkata bahwa ia terpaksa, atau bahwa ia akan segera pulang. Namun, jawaban Raffi justru semakin membuat Cindy merasa asing dengan laki-laki yang dinikahinya itu. Raffi dengan nada santai dan sedikit kesal malah menyalahkan Cindy yang dianggap terlalu sensitif. Raffi berdalih bahwa ini adalah keinginan Ibu Anna yang tidak bisa ia tolak. Ia mengatakan bahwa ibunya sudah tua dan ingin bahagia bersama cucu-cucunya, dan Raffi sebagai anak laki-laki harus berbakti. Ketika Cindy mengingatkan bahwa Rara juga adalah cucu Ibu Anna dan anak kandung Raffi, Raffi hanya mendengus. Ia berkata bahwa Rara masih kecil dan belum mengerti apa-apa soal liburan, jadi tidak perlu didramatisir. Raffi bahkan menambahkan bahwa kehadiran Cindy dan Rara mungkin memang akan membuat suasana menjadi canggung, karena Cindy selalu berselisih paham dengan Linda. Cindy merasa dadanya sesak bukan main. Ia kemudian menyinggung soal uang belanja. Cindy bertanya bagaimana mereka bisa bertahan hidup seminggu ini jika Raffi pergi tanpa meninggalkan uang sepeser pun. Sementara kartu kredit tambahan yang dipegang Cindy sudah lama diambil alih oleh Linda dengan alasan untuk keperluan belanja bulanan rumah yang sebenarnya lebih banyak dipakai untuk gaya hidup Linda. Raffi dengan enteng menjawab bahwa Cindy kan bekerja dan punya tabungan sendiri. Jadi seharusnya Cindy tidak perlu perhitungan dengan suami sendiri. Raffi meminta Cindy untuk tidak pelit dan mandiri sedikit sebagai istri. Kalimat itu diucapkan Raffi tepat sebelum terdengar suara panggilan boarding pesawat di latar belakang. Raffi buru-buru menutup telepon dengan alasan harus segera naik ke pesawat, agar tidak dimarahi ibunya, karena tertinggal rombongan. Cindy menatap layar ponsel yang kini gelap. Sambungan terputus. Begitu juga dengan sisa-sisa rasa cinta dan hormat yang ia miliki untuk Raffi. 5 tahun ia bertahan, mencoba menjadi istri yang saleha, menantu yang penurut, dan kakak ipar yang baik. Ia merelakan rumah warisannya ditinggali bersama, ia merelakan privasinya diganggu, dan ia seringkali merelakan penghasilannya untuk menutupi kebutuhan rumah tangga, karena gaji Raffi sering habis dipakai untuk memanjakan keinginan Ibu Anna dan Linda. Tapi hari ini,
Cindy sadar bahwa ia bukan sedang berbakti, melainkan sedang dimanfaatkan. Ia hanyalah sapi perah yang dibutuhkan susunya namun tidak pernah diberi makan dengan layak. Mereka pergi bersenang-senang di atas penderitaannya, bahkan tanpa merasa perlu untuk berpamitan. Cindy berjalan masuk kembali ke dalam rumah dengan langkah yang jauh lebih ringan namun bertenaga. Tidak ada lagi keraguan di wajahnya. Ia masuk ke dalam kamar tidur utama yang selama ini ia tempati bersama Raffi. Kamar itu luas, dihiasi dengan perabotan mewah yang ia beli sendiri saat awal pernikahan. Cindy berjalan menuju lemari pakaian besar, membuka pintu lemari, dan menyisihkan gantungan baju-baju kerja Raffi. Di dinding belakang lemari itu terdapat sebuah panel kayu yang bisa digeser. Cindy menggesernya, menampakkan sebuah brankas besi kecil yang tertanam di dinding. Ini adalah satu-satunya tempat di rumah ini yang kuncinya hanya dipegang oleh Cindy dan tidak pernah ia beritahukan kepada siapapun, termasuk Raffi. Dengan jari-jari yang lincah, Cindy memutar kode kombinasi brankas. Terdengar bunyi klik pelan, dan pintu brankas terbuka. Cindy menghela napas panjang, menghirup aroma kertas tua yang tersimpan di dalamnya. Ia mengeluarkan sebuah map plastik tebal berwarna merah. Di dalamnya tersimpan dokumen-dokumen paling berharga yang ia miliki. Cindy mengeluarkan sertifikat hak milik rumah tersebut yang jelas-jelas tertulis atas namanya sendiri, Cindy Aulia. Ia juga mengambil BPKB mobil SUV yang saat ini sedang diparkir di bandara oleh Raffi, mobil yang juga dibeli dengan uang warisan ayah Cindy. Selain itu, ia mengambil buku nikah dan akta kelahiran Rara. Cindy menatap dokumen-dokumen itu sejenak, meyakinkan dirinya bahwa langkah yang akan ia ambil adalah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan masa depan dan kewarasannya. Cindy kemudian duduk di tepi tempat tidur dan kembali meraih ponselnya. Kali ini ia tidak menelepon keluarga suaminya. Ia mencari sebuah kontak yang tersimpan dengan nama Pak Bagas Properti. Pak Bagas adalah seorang agen properti yang sebulan lalu pernah menghubungi Cindy, menanyakan apakah rumah di lokasi strategis ini berniat dijual karena ada kliennya, seorang pengusaha kaya, yang sangat berminat dengan tanah dan bangunan di area ini. Waktu itu Cindy menolak dengan halus karena masih memikirkan Raffi. Namun sekarang, situasinya berbeda 180 derajat. Cindy menekan tombol panggil dan menunggu nada sambung. Ketika suara Pak Bagas terdengar menyapa dengan ramah di ujung sana, Cindy langsung berbicara dengan nada tegas dan lugas. Ia bertanya apakah klien Pak Bagas masih berminat dengan rumahnya. Ia menjelaskan bahwa ia ingin menjual rumah ini beserta seluruh isinya, full furnished, secepat mungkin. Cindy menekankan bahwa ia ingin transaksi dilakukan hari ini atau besok paling lambat, dan ia bersedia memberikan harga sedikit di bawah pasar asalkan proses pembayaran dilakukan secara tunai dan cepat. Cindy mendengar nada antusias dari Pak Bagas yang langsung menyanggupi untuk datang melakukan inspeksi dan membawa calon pembeli hari itu juga. Cindy menutup telepon dengan senyum dingin. Rencana pembersihan rumah yang diperintahkan Ibu Ana akan segera ia laksanakan, namun dengan definisi bersih yang mungkin tidak pernah terbayangkan oleh mertuanya itu. Rumah ini akan bersih dari barang, bersih dari penghuni, dan bersih dari jejak Cindy. 1 jam setelah Cindy menutup telepon dengan Pak Bagas, sebuah mobil sedan hitam mewah berhenti di depan pagar rumah. Pak Bagas turun bersama seorang pria parubaya berpenampilan perlente yang diperkenalkan sebagai Pak Handoko, seorang investor properti yang sedang mencari aset di kawasan tersebut untuk dijadikan investasi jangka panjang. Cindy menyambut mereka dengan senyum ramah namun, matanya memancarkan ketegasan yang tidak biasa. Ia mempersilakan kedua tamu itu masuk dan melihat-lihat kondisi rumah. Cindy menemani mereka berkeliling, menjelaskan setiap sudut rumah dengan rinci, mulai dari luas tanah, kondisi bangunan yang kokoh, hingga kualitas material lantai marmer yang diimpor langsung oleh mendiang ayahnya. Pak Handoko tampak sangat terkesan dengan perawatan rumah yang apik dan lokasi yang strategis. Ia mengangguk-angguk puas, terutama ketika melihat struktur bangunan yang masih sangat prima dan tidak memerlukan banyak renovasi. Negosiasi harga terjadi di meja makan, tempat di mana biasanya Cindy hanya duduk diam mendengarkan celotehan menyakitkan dari ibu mertua dan adik iparnya. Kali ini, Cindy yang memegang kendali penuh. Ia menyebutkan angka yang realistis, sedikit di bawah harga pasar agar kesepakatan bisa terjadi secepat kilat. Pak Handoko, yang merupakan pebisnis ulung, menyadari bahwa ini adalah kesempatan emas yang tidak boleh dilewatkan. Tanpa banyak menawar, ia menyetujui harga yang diajukan Cindy dengan syarat sertifikat dan dokumen legalitas lengkap dan siap ditransaksikan segera. Cindy dengan tenang mengeluarkan map merah dari tas kerjanya, memperlihatkan sertifikat hak milik yang asli dan sah atas namanya. Wajah Pak Bagas berbinar melihat kelancaran proses ini. Mereka sepakat untuk melakukan pembayaran secara tunai bertahap yang akan dilunasi dalam waktu 2 hari, dan penandatanganan akta jual beli akan dilakukan sore ini juga di hadapan notaris rekanan Pak Bagas.
Setelah urusan penjualan rumah disepakati, Cindy tidak lantas beristirahat. Ia segera menghubungi sahabat lamanya yang berprofesi sebagai pengacara spesialis perceraian, Maya. Cindy menceritakan situasinya dengan suara datar, tanpa air mata. Ia meminta Maya untuk menyusun surat gugatan cerai hari itu juga. Alasan yang ia ajukan bukan hanya sekadar ketidakcocokan, melainkan penelantaran ekonomi dan kekerasan verbal yang berulang, serta fakta bahwa Raffi tidak memberikan nafkah yang layak sesuai kemampuannya. Cindy juga meminta Maya memasukkan poin hak asuh anak sepenuhnya jatuh ke tangannya, mengingat Raffi sering abai terhadap kebutuhan emosional Rara. Maya, yang sudah lama mengetahui penderitaan Cindy, menyanggupi permintaan itu dengan semangat berapi-api dan berjanji akan mengirimkan berkas yang siap tanda tangan besok pagi. Langkah selanjutnya adalah bagian yang paling membutuhkan ketegaan hati. Cindy menghubungi sebuah jasa jual beli barang bekas borongan. Ia memotret sofa kulit Italia kesayangan Ibu Ana, lemari kristal berisi koleksi piring antik yang tidak boleh disentuh siapapun, televisi layar datar berukuran raksasa di ruang keluarga, hingga tempat tidur mewah di kamar tamu yang sering dipakai Linda. Cindy memutuskan untuk menjual semua perabotan yang ada di dalam rumah. Ia tidak ingin membawa kenangan buruk dari benda-benda itu ke kehidupan barunya nanti. Baginya, uang hasil penjualan barang-barang ini akan menjadi modal tambahan untuk menata hidup bersama Rara, sekaligus kompensasi atas uang gajinya yang selama bertahun-tahun digerogoti oleh keluarga suaminya. Ketika pemilik jasa barang bekas datang menaksir harga, Cindy memberikan penawaran paket seluruh isi rumah dengan harga miring asalkan semua barang harus diangkut keluar dalam waktu 2 kali 24 jam. Malam itu, Cindy duduk di kamar Rara, memandangi putrinya yang sudah tertidur lelap setelah lelah bermain. Cindy mengusap kepala Rara dan berbisik pelan meminta maaf, karena harus memindahkan Rara dari rumah masa kecilnya. Namun, Cindy yakin ini adalah keputusan terbaik. Ia sudah menyewa sebuah apartemen yang nyaman dengan keamanan ketat di pusat kota, dekat dengan sekolah Rara dan kantornya. Apartemen itu akan menjadi benteng perlindungan mereka, tempat di mana tidak ada lagi bentakan Ibu Ana atau sindiran pedas Linda. Cindy mulai mengemasi pakaian dan mainan Rara ke dalam koper. Ia memilah barang dengan sangat teliti. Hanya barang milik Cindy dan Rara yang ia masukkan ke dalam koper-koper rapi. Sementara itu, barang-barang pribadi milik Raffi, Ibu Ana, dan Linda ia biarkan tetap di tempatnya masing-masing untuk sementara waktu, menunggu giliran eksekusi pembersihan total yang akan ia lakukan esok hari. Cindy merasa adrenalin memompa deras di tubuhnya. Ia tidak merasa lelah sedikitpun meskipun seharian penuh mengurus hal-hal besar sendirian. Justru, ia merasa sangat hidup. Rasa sakit hati akibat ditinggal liburan kini telah bermetamorfosis menjadi energi yang luar biasa untuk menghapus jejak masa lalunya. Ia menatap pantulan dirinya di cermin, melihat sosok wanita berhijab yang selama ini terlalu lemah lembut, kini telah berubah menjadi sosok yang siap berdiri tegak di atas kakinya sendiri. Rencana senyap ini berjalan dengan mulus tanpa hambatan, seolah semesta merestui langkahnya untuk membebaskan diri dari belenggu keluarga parasit itu. Besok adalah hari eksekusi besar-besaran, hari di mana rumah ini akan benar-benar dibersihkan seperti permintaan Ibu Ana, namun dengan cara yang akan membuat mereka menyesal seumur hidup. Keesokan paginya, suasana di depan rumah Cindy tampak sibuk dan gaduh. 2 buah truk engkel besar berwarna kuning terparkir di depan pagar, siap menampung muatan. Cindy telah memerintahkan para pekerja angkut untuk memulai pekerjaan mereka tepat pukul 8 pagi. Tetangga sekitar yang sedang menyapu halaman atau berbelanja sayur, tampak berbisik-bisik penuh tanya. Salah seorang tetangga yang terkenal paling ingin tahu, Bu RT, memberanikan diri mendekat dan bertanya mengapa ada truk besar di pagi hari. Cindy menyambut pertanyaan itu dengan senyum manis yang penuh arti. Ia menjawab dengan tenang bahwa ia sedang melaksanakan perintah ibu mertuanya untuk membereskan rumah secara total dan melakukan renovasi besar-besaran, sehingga barang-barang harus dikosongkan agar tidak rusak terkena debu proyek. Jawaban itu terdengar masuk akal dan membuat para tetangga mengangguk paham, tanpa curiga sedikitpun bahwa Cindy sedang melakukan pengusiran halus. Proses pengosongan rumah dimulai dari ruang tamu dan ruang keluarga. Para pekerja dengan sigap mengangkat sofa-sofa berat, meja makan marmer, dan lemari hias besar ke atas truk. Suara gesekan furnitur dan teriakan aba-aba para kuli panggul menggema di rumah yang kini mulai terasa kopong. Cindy mengawasi setiap pergerakan dengan daftar inventaris di tangannya. Ia memastikan tidak ada satupun perabotan berharga yang tertinggal. Rasanya begitu melegakan melihat ruang tamu yang biasanya sesak dengan barang-barang pameran Ibu Ana kini, menjadi luas dan kosong melompong. Lantai marmer yang dingin kini terlihat membentang tanpa halangan, menyisakan jejak debu tipis di tempat-tempat bekas furnitur berdiri. Cindy kemudian mengarahkan para pekerja menuju kamar utama di lantai bawah, kamar milik Ibu Ana. Ini adalah momen yang paling ditunggu Cindy. Ia membuka pintu kamar yang selama ini bagaikan area terlarang baginya.
Aroma parfum menyengat khas Ibu Ana langsung menyeruak keluar. Cindy memerintahkan pekerja untuk mengangkut tempat tidur king size, lemari pakaian 4 pintu, dan meja rias antik keluar. Saat lemari pakaian Ibu Ana digeser, Cindy menemukan sebuah kotak sepatu usang yang tersembunyi di balik lemari. Rasa penasaran membuatnya membuka kotak itu. Betapa terkejutnya Cindy ketika menemukan tumpukan surat tagihan kartu kredit dan bukti gadai emas, atas nama Raffi dan Linda yang jumlahnya mencapai ratusan juta rupiah. Ternyata selama ini mereka menumpuk utang di belakang Cindy untuk membiayai gaya hidup mewah mereka, sementara Cindy yang harus berhemat setengah mati. Penemuan ini semakin membulatkan tekad Cindy, bahwa keputusannya untuk pergi adalah langkah penyelamatan diri yang sangat tepat. Setelah kamar Ibu Ana kosong, giliran kamar Linda di lantai atas yang dieksekusi. Kamar itu berantakan luar biasa, penuh dengan baju-baju berserakan dan tas-tas bermerek yang sebagian besar adalah barang tiruan. Cindy tidak ragu sedikit pun. Ia meminta pekerja untuk memasukkan semua barang-barang remeh milik Linda ke dalam kantong-kantong plastik hitam besar, seolah-olah itu adalah sampah yang harus dibuang, lalu menumpuknya di sudut garasi untuk disumbangkan ke panti sosial atau dibuang jika tidak layak pakai. Cindy tidak menjual barang pribadi mereka, ia hanya menyingkirkannya dari pandangan. Ranjang, meja belajar, dan lemari Linda pun ikut diangkut ke dalam truk pembeli barang bekas. Dalam hitungan jam, kamar itu sudah bersih tak bersisa, hanya menyisakan dinding-dinding polos yang bisu. Menjelang sore, rumah itu benar-benar telah berubah wujud. Tidak ada lagi karpet Persia yang tebal, tidak ada lagi lukisan mahal, tidak ada lagi televisi, kulkas, maupun mesin cuci. Dapur yang biasanya penuh dengan peralatan masak canggih kini, hanya menyisakan kitchen set permanen yang menempel di dinding. Gema suara langkah kaki Cindy terdengar begitu nyaring saat ia berjalan menyusuri lorong rumah. Ia merasa seperti baru saja melepaskan beban bertonton dari pundaknya. Rumah ini kembali seperti saat pertama kali ia menerimanya dari ayahnya, kosong dan siap untuk lembaran baru. Meskipun lembaran itu akan ditulis oleh pemilik baru, bukan dirinya. Cindy merasa sedikit sedih mengenang ayahnya. Namun ia yakin ayahnya akan lebih sedih jika melihat anaknya terus-menerus diinjak-injak harga dirinya di rumah ini. Cindy melakukan pengecekan terakhir di setiap ruangan. Ia memastikan aliran listrik dan air masih menyala untuk sementara waktu sebelum ia meminta pemutusan jaringan pada hari kepulangan keluarga suaminya nanti. Di ruang tengah yang kini seluas lapangan bulu tangkis, Cindy meletakkan sebuah meja kayu kecil yang reot. Satu-satunya benda yang sengaja ia sisakan dan tidak ia jual karena meja itu memang sudah rusak dan ada di gudang. Ia meletakkan meja itu persis di tengah ruangan, menjadi satu-satunya titik fokus di tengah kekosongan yang mencekam. Di atas meja itulah nanti ia akan meletakkan amplop coklat berisi dokumen-dokumen yang akan mengubah hidup Raffi dan keluarganya selamanya. Matahari mulai terbenam, membiaskan cahaya oranye kemerahan yang masuk melalui jendela-jendela tanpa gorden. Cindy berdiri di ambang pintu utama, menatap hasil kerjanya dengan kepuasan yang mendalam. Ia telah melaksanakan perintah Ibu Ana dengan sangat harfiah. Rumah sudah dibereskan. Lantai sudah disapu bersih dari jejak kaki para kuli angkut. Tidak ada debu. Tidak ada barang. Tidak ada kehidupan. Cindy mengambil kunci rumah dari saku gamisnya, mengelusnya sebentar, lalu tersenyum getir. Ia siap meninggalkan tempat ini. Mobil jemputan yang akan membawanya dan Rara ke apartemen baru sudah menunggu di depan. Cindy menutup pintu jati yang berat itu rapat-rapat, menguncinya, dan melangkah pergi tanpa menoleh lagi ke belakang, meninggalkan bom waktu yang siap meledak 3 hari lagi. Suasana pagi di apartemen baru itu terasa begitu berbeda. Jauh lebih ringan dan menenangkan dibandingkan dengan udara pengap yang selama 5 tahun terakhir Cindy hirup di rumah lamanya. Sinar matahari menerobos masuk melalui jendela kaca besar yang menyajikan pemandangan lanskap kota dari ketinggian lantai 15. Di ruang tengah yang minimalis namun elegan, Rara sedang duduk di atas karpet bulu tebal berwarna krem, sibuk mewarnai buku gambar barunya dengan senyum yang merekah lebar. Tidak ada lagi ketakutan di wajah anak itu, tidak ada lagi rasa was-was akan dibentak oleh neneknya atau diejek oleh sepupunya karena masalah sepele. Cindy menatap putrinya dari balik kitchen island sambil menyesap teh hangat. Rasa damai ini adalah hal yang sangat mahal harganya, dan Cindy bersyukur ia akhirnya berani membayarnya dengan keputusan besar untuk meninggalkan Raffi. Apartemen ini memang tidak sebesar rumah warisan ayahnya. Namun di sini, Cindy adalah ratu di istananya sendiri, bukan sekadar penumpang yang tidak dianggap. Di atas meja makan, tergeletak sebuah amplop coklat besar yang tebal dan menggembung. Amplop itu bukan sekadar berisi kertas, melainkan berisi tiket kebebasan Cindy dan hukuman bagi mereka yang telah menzaliminya. Cindy meletakkan cangkir tehnya dan meraih amplop tersebut. Ia mengeluarkan isinya satu persatu untuk melakukan pengecekan terakhir, memastikan tidak ada celah hukum yang bisa dimanfaatkan oleh Raffi atau keluarganya untuk berkelit.
Dokumen pertama adalah gugatan cerai yang telah disusun rapi oleh Maya, sahabat sekaligus pengacaranya. Di sana tertulis dengan jelas alasan gugatan, ketidakharmonisan, pengabaian kewajiban nafkah, dan tekanan psikologis yang berat. Cindy membaca ulang poin-poin tuntutan hak asuh anak dan pembagian harta Gonogini. Mengingat rumah itu adalah harta bawaan Cindy yang didapat sebelum menikah, Raffi sama sekali tidak memiliki hak sepeser pun atas hasil penjualannya. Cindy tersenyum getir, membayangkan wajah Raffi saat membaca klausul bahwa ia akan keluar dari pernikahan ini tanpa membawa apa-apa selain pakaian yang melekat di badan. Dokumen kedua adalah salinan akta jual beli tanah dan bangunan. Tinta stempel notaris masih terlihat basah dan segar. Rumah mewah yang menjadi simbol kesombongan Ibu Ana dan tempat Linda berlindung dari kemalasan, kini secara hukum telah berpindah tangan kepada Pak Handoko. Transaksi telah selesai sepenuhnya kemarin sore. Uang hasil penjualan sudah masuk rekening deposito Cindy yang baru, rekening yang tidak diketahui oleh siapapun termasuk Raffi. Jumlahnya lebih dari cukup untuk membiayai hidup Cindy dan pendidikan Rara hingga perguruan tinggi, bahkan jika Cindy memutuskan untuk tidak bekerja selama beberapa tahun ke depan. Namun, Cindy bukan wanita pemalas. Ia akan tetap bekerja, bukan untuk bertahan hidup, tapi untuk aktualisasi diri. Dokumen terakhir adalah surat yang paling kejam namun adil, eviction notice atau surat pemberitahuan pengosongan aset. Surat itu dikeluarkan oleh tim legal Pak Handoko, menyatakan bahwa pertanggal hari ini, properti tersebut harus dalam keadaan kosong dan penghuni lama dilarang memasuki area tanpa izin pemilik baru. Setelah yakin semua dokumen lengkap, Cindy memasukkannya kembali ke dalam amplop dengan hati-hati. Ia mengambil spidol permanen berwarna hitam dan menuliskan satu kata besar di bagian depan amplop tersebut, untuk Raffi. Tulisan itu tegas, tanpa ragu, mencerminkan hati penulisnya yang sudah membatu. Cindy kemudian melirik jam dinding. Sudah pukul 10 pagi. Hari ini adalah hari ketiga, hari di mana rombongan keluarga suaminya dijadwalkan mendarat dari Bali pada sore atau malam hari. Cindy harus bergerak cepat untuk menyiapkan penyambutan terakhir di rumah lama sebelum mereka tiba. Ia berpamitan pada Rara dan menitipkannya sebentar pada pengasuh paruh waktu yang baru saja ia pekerjakan, seorang wanita parubaya yang ramah dan dapat dipercaya. Cindy mengendarai mobilnya membelah jalanan kota yang cukup padat menuju rumah lamanya. Perjalanan itu terasa surreal. Setiap sudut jalan mengingatkannya pada masa-masa awal pernikahan, saat ia masih naif dan percaya bahwa cinta Raffi akan cukup untuk melindunginya dari segalanya. Namun kenyataan pahit perlahan mengikis keyakinan itu, hingga habis tak bersisa. Sesampainya di depan pagar rumah hitam yang menjulang tinggi, Cindy berhenti sejenak. Rumah itu tampak sunyi, seolah sedang menahan napas. Ia menekan tombol remote pagar dan memarkir mobilnya di garasi yang kini kosong melompong. Tidak ada lagi mobil sedan tua milik mertuanya yang sering mogok namun menolak dijual. Tidak ada lagi tumpukan sepeda anak-anak Linda yang berserakan menghalangi jalan. Garasi itu bersih, luas, dan dingin. Cindy melangkah masuk melalui pintu samping yang terhubung ke dapur. Suara langkah kakinya bergema memantul di dinding-dinding kosong. Aroma rumah sudah berubah. Tidak ada lagi bau masakan Ibu Ana yang menyengat, atau bau parfum murah Linda yang sering membuat kepala pusing. Yang tercium hanya aroma lantai yang baru dipel dan aroma kekosongan. Cindy berjalan perlahan menyusuri setiap ruangan, melakukan inspeksi terakhir layaknya seorang jenderal yang memeriksa medan perang yang telah ditinggalkan musuh. Ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan, semuanya bersih total sesuai perintah Ibu Ana. Cindy benar-benar telah melakukan tugasnya dengan sangat baik, terlampau baik bahkan. Tidak ada debu, tidak ada sampah, dan yang terpenting, tidak ada sarana kehidupan. Di tengah ruang keluarga yang luasnya kini terasa 2 kali lipat, Cindy meletakkan meja kayu kecil reot yang kemarin ia siapkan. Meja itu tampak begitu kontras dengan kemegahan arsitektur ruangan, berdiri sendirian di tengah lautan marmer putih. Cindy meletakkan amplop coklat tebal itu tepat di tengah meja. Posisinya sangat strategis, mustahil untuk tidak terlihat oleh siapapun yang masuk ke dalam rumah. Di samping amplop, Cindy meletakkan sebuah kunci pintu utama yang diikat dengan pita merah, sebuah simbol ironis dari hadiah perpisahan. Setelah itu, Cindy mengeluarkan ponselnya dan menghubungi petugas PLN. Ia meminta pemutusan sementara aliran listrik dengan alasan keamanan, karena rumah akan kosong dalam waktu lama, dan sedang dalam proses sengketa kepemilikan. Petugas di ujung telepon menyanggupi dan mengatakan aliran akan diputus secara jarak jauh sore ini pukul 5 tepat. Waktu yang diperkirakan bertepatan dengan kedatangan rombongan Raffi. Cindy juga melakukan hal yang sama untuk layanan internet dan televisi kabel. Sebelum pergi, Cindy berdiri di ambang pintu utama. Ia menatap ruangan itu sekali lagi. Ada rasa haru yang aneh menyelinap di dadanya,
Bukan karena sedih meninggalkan Raffi, tapi sedih mengenang dirinya yang dulu. Cindy yang dulu rela bekerja lembur demi membelikan tas bermerek untuk Linda agar tidak merengek pada Raffi. Cindy yang dulu rela bangun subuh untuk memasak menu diet khusus Ibu Ana yang rewel. Cindy yang dulu sering menangis diam-diam di kamar mandi, karena Raffi lebih membela ibunya daripada istrinya. Selamat tinggal, Cindy yang bodoh, bisiknya pada bayangannya sendiri di kaca jendela. Dan selamat datang di neraka buatan kalian sendiri, Raffi. Cindy menutup pintu utama dengan perlahan. Bunyi klik kunci pintu terdengar seperti suara palu hakim yang mengetuk vonis akhir. Ia membuang kunci cadangan yang ia pegang ke dalam saluran pembuangan air di depan pagar, memastikan tidak ada jalan masuk alternatif bagi mereka. Matahari mulai condong ke barat, menciptakan bayang-bayang panjang yang dramatis di halaman rumah. Cindy masuk ke dalam mobilnya, menyalakan mesin, dan memutar lagu yang ceria. Ia melaju meninggalkan rumah itu, meninggalkan masa lalunya, dan meninggalkan sebuah kejutan yang akan meledakkan emosi keluarga suaminya hanya dalam hitungan jam. Di apartemen, Rara menunggunya dengan pelukan hangat. Sementara di rumah itu, kegelapan dan keheningan sedang bersiap menyambut kedatangan tuan-tuan yang tak lagi berkuasa. Taksi online berjenis van besar itu melaju perlahan memasuki kompleks perumahan elit tempat Raffi dan keluarganya tinggal. Di dalam mobil, suasana riuh rendah penuh keluhan mendominasi. Perjalanan pulang dari Bali ternyata tidak seindah yang mereka bayangkan. Pesawat sempat mengalami penundaan selama 2 jam karena masalah teknis, membuat mereka harus menunggu di ruang tunggu bandara yang dingin dan membosankan. Ibu Ana sejak tadi tidak berhenti mengomel tentang betapa pegal kakinya dan betapa buruk pelayanan maskapai penerbangan murah yang dipesan Raffi demi menghemat anggaran. Wajah wanita parubaya itu tampak lelah dan berminyak. Sisa-sisa kegembiraan liburan sudah menguap digantikan oleh iritabilitas akibat kelelahan fisik. Aduh, lama banget sih sampainya. Pak Supir, bisa ngebut sedikit nggak? Saya sudah gerah. Mau mandi air hangat terus tidur di kasur empuk saya. Seru Ibu Ana dengan nada memerintah yang khas. Supir taksi hanya mengangguk sopan sambil menahan sabar. Padahal jalanan memang sedang macet parah di jam pulang kantor. Linda, yang duduk di kursi tengah sambil memangku Caca yang tertidur pulas, ikut menimpali, iya nih, Mas Raffi. Harusnya kita pesan taksi yang premium dong. Sempit begini kakiku jadi kram. Lagian kamu sih, pelit amat pesen tiket pesawat yang jamnya nggak enak. Jadinya kita sampai malam begini, lapar pula. Raffi yang duduk di kursi depan di samping supir, hanya bisa menghela napas panjang, sambil memijat pelipisnya yang berdenyut nyeri. Kepalanya pusing bukan hanya karena jet lag atau kelelahan, tapi juga karena memikirkan tagihan kartu kredit yang baru saja ia gunakan habis-habisan di Bali. Sabar dong, Bu, Lin. Ini kan sudah mau sampai. Nanti sampai rumah, kita tinggal istirahat. Aku yakin Cindy sudah masak enak. Kemarin kan ibu sudah suruh dia beres-beres. Pasti rumah sudah kinclong dan nyaman. Ujar Raffi mencoba menenangkan situasi, sekaligus menenangkan dirinya sendiri. Ia membayangkan setibanya di rumah akan disambut dengan aroma soto ayam atau sop buntut buatan Cindy, rumah yang sejuk ber-AC, dan pijatan lembut istrinya. Ya harus dong. Sembur Ibu Ana. Awas saja kalau rumah masih berantakan atau dia nggak masak. Sudah numpang hidup, nggak ikut liburan, kalau kerjanya nggak becus, mending kamu pulangkan saja dia ke orang tuanya, Vi. Lupa, orang tuanya kan sudah nggak ada. Ya usir saja. Dino, anak laki-laki Linda yang duduk di belakang, tertawa kecil mendengar ucapan neneknya, seolah penghinaan terhadap tantenya adalah lelucon yang lucu. Mobil akhirnya berbelok memasuki jalan perumahan mereka. Langit sudah gelap sempurna, lampu-lampu jalan mulai menyala menerangi lingkungan yang asri itu. Namun, ketika mobil berhenti tepat di depan pagar rumah nomor 12, kening Raffi berkerut heran. Rumah itu gelap gulita. Tidak ada satupun lampu yang menyala, baik lampu taman, lampu teras, maupun lampu dalam rumah. Rumah itu tampak seperti bangunan kosong tak berpenghuni yang menyeramkan di tengah deretan rumah tetangga yang terang benderang. Loh, kok gelap banget? Mati lampu ya? Tanya Linda sambil melongokkan kepala ke jendela. Tapi rumah sebelah terang tuh. Jangan-jangan Cindy lupa beli token listrik lagi? Dasar istri nggak guna, umpat Linda dengan kesal. Raffi segera turun dari mobil diikuti oleh supir yang membantu menurunkan koper-koper besar mereka. Udara malam terasa dingin dan lembab, menambah kesan angker pada rumah yang gelap itu. Raffi mencoba menekan bel pintu pagar, tapi tidak ada suara. Benar-benar mati listrik. Dengan perasaan dongkol, ia membuka gembok pagar secara manual menggunakan kuncinya dan mendorong pagar besi yang berat itu sendirian, karena supir taksi hanya menurunkan barang di trotoar lalu bergegas pergi setelah dibayar. Mereka menyeret koper-koper berat melintasi halaman yang gelap.
Ibu Ana terus saja mengomel panjang pendek, menyalahkan Cindy yang dianggap lalai. Cindy, buka pintu. Kamu ini gimana sih? Suami dan mertua pulang bukannya disambut malah dibikin gelap-gelapan begini. Cindy, teriak Ibu Ana, suaranya melengking memecah kesunyian malam. Namun tidak ada jawaban. Hanya gemas suaranya sendiri yang memantul balik. Raffi meraba-raba saku celananya, mencari kunci pintu utama. Perasaannya mulai tidak enak. Hatinya berdebar kencang, sebuah firasat buruk mulai merayapi punggungnya. Biasanya Cindy selalu menyambutnya di depan pintu, atau setidaknya lampu teras selalu menyala terang. Kenapa kali ini sunyi sekali? Raffi berhasil memasukkan anak kunci ke lubangnya. Pintu tidak dikunci, hanya tertutup rapat. Pintunya nggak dikunci, gumam Raffi heran. Ia mendorong daun pintu jati yang berat itu hingga terbuka lebar. Gelap pekat menyambut mereka. Hawa dingin yang aneh langsung menerpa wajah mereka. Bukan dingin AC, melainkan dingin dari ruangan kosong yang luas. Aroma rumah pun terasa asing. Bau pembersih lantai yang menyengat bercampur dengan bau debu statis. Cindy, nyalain lampunya dong. Kita nggak bisa lihat apa-apa nih, teriak Linda sambil menyalakan senter dari ponselnya. Cahaya putih menyilaukan menembus kegelapan, menyapu ruang tamu. Dan saat itulah, teriakan Linda tercekat di tenggorokan. Cahaya senter itu tidak menyorot sofa empuk tempat mereka biasa duduk. Tidak menyorot lemari hias berisi kristal kebanggaan Ibu Ana, dan tidak menyorot lukisan abstrak di dinding. Cahaya itu menembus ruang kosong yang melompong. Sinar senter terus bergerak liar, menyapu lantai marmer yang kosong, dinding yang kosong, sudut-sudut yang kosong. Apa-apa ini? Desis Raffi dengan suara gemetar. Ia menyalakan senter ponselnya juga, menyorot ke arah ruang tengah. Kosong. Televisi 60 inci lenyap. Rak buku lenyap. Karpet lenyap. Semuanya lenyap. Rumah itu benar-benar telanjang. Kepanikan mulai melanda. Ibu Ana yang matanya sudah rabun meraba-raba dinding, mencari saklar lampu, menekannya berkali-kali dengan frustrasi. Klek klek klek. Tetap gelap. Listrik benar-benar diputus. Rampok. Rumah kita dirampok. Raffi, habis semua. Habis. Jerit Ibu Ana histeris, kakinya lemas ketika membayangkan harta bendanya ludes di gondol maling. Ia ambruk ke lantai, tidak peduli lantai itu keras dan dingin. Dino dan Caca mulai menangis ketakutan karena suasana yang gelap dan mencekam serta teriakan nenek mereka. Linda berlari ke arah dapur, berharap menemukan sesuatu, tapi ia kembali dengan wajah pucat pasi. Kulkas nggak ada, kompor nggak ada, meja makan nggak ada. Mas Raffi, ini bukan rampok biasa. Nggak mungkin rampok bawa truk buat angkut semuanya sampai bersih begini tanpa ketahuan satpam. Seru Linda dengan suara bergetar hebat. Di tengah kekacauan dan kepanikan itu, sorot senter Raffi tanpa sengaja menangkap sebuah objek di tengah ruang keluarga. Sebuah meja kecil yang berdiri sendirian, tampak begitu asing dan janggal di tengah kekosongan. Di atasnya, sebuah amplop putih memantulkan cahaya senter. Raffi melangkah mendekat, langkahnya terseok-seok seolah kakinya terbuat dari timah. Jantungnya berpacu begitu cepat hingga rasanya sakit. Ia mendekatkan senter ke meja itu dan melihat tulisan tangan yang sangat ia kenal di atas amplop coklat tebal itu. Untuk Raffi. Tangan Raffi gemetar hebat saat meraih amplop itu. Ia merobek segelnya dengan kasar, tidak sabar sekaligus takut setengah mati. Ia mengeluarkan berkas-berkas di dalamnya. Cahaya senter menyorot lembar demi lembar kertas itu. Mata Raffi membelalak lebar, napasnya tercekat. Ia membaca judul dokumen pertama, gugatan cerai. Ia beralih ke dokumen kedua, akta jual beli. Dan dokumen ketiga, surat perintah pengosongan. Lutut Raffi seketika kehilangan tenaganya. Ia jatuh berlutut di lantai keras, kertas-kertas itu berserakan di sekitarnya. Bukan rampok, Bu. Bisik Raffi parau, suaranya terdengar seperti orang yang tercekik. Ini Cindy. Cindy menjual rumah ini, kita diusir. Keheningan yang mengerikan menyelimuti ruangan itu sejenak, sebelum akhirnya meledak menjadi jeritan histeris dari Ibu Ana dan Linda yang menyadari bahwa atap tempat mereka berteduh telah runtuh menimpa kepala mereka sendiri. Liburan impian mereka di Bali telah berakhir, dan kini mimpi buruk yang sesungguhnya baru saja dimulai di rumah yang bukan lagi milik mereka. Suara kertas yang jatuh ke lantai terdengar, seperti ledakan bom di telinga mereka. Kertas-kertas putih itu berserakan di atas lantai marmer yang dingin, diterangi oleh sorot lampu senter ponsel yang bergoyang-goyang tidak stabil di tangan Raffi. Keheningan yang sempat mencekam kini pecah menjadi kekacauan total. Linda yang tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya, langsung menyambar kertas-kertas itu dengan kasar dari lantai. Ia membaca baris demi baris dengan napas memburu,
matanya membelalak seolah ingin melompat keluar dari kelopaknya. Di bawah cahaya remang-remang, tulisan hitam di atas kertas putih itu menegaskan mimpi buruk mereka. Surat gugatan cerai yang ditandatangani di atas materai, salinan akta jual beli yang sah, dan surat perintah pengosongan rumah yang berlaku serta-merta. Linda menjerit, sebuah teriakan panjang yang penuh dengan kemarahan dan ketidakpercayaan. Suaranya melengking memantul di dinding-dinding kosong yang kini seolah menertawakan mereka. Ibu Ana yang masih terduduk lemas di lantai berusaha bangkit dengan susah payah. Kakinya gemetar hebat bukan karena dingin, melainkan karena syok yang menghantam jantungnya. Ia merampas kertas itu dari tangan Linda, mendekatkannya ke matanya yang rabun, berusaha mencari celah, mencari kesalahan, mencari bukti bahwa ini semua hanyalah lelucon buruk menantunya. Namun, semakin ia membaca, semakin wajahnya memucat seperti mayat. Di sana tertulis jelas bahwa rumah yang selama ini ia banggakan sebagai istananya, tempat ia menjamu teman-teman arisannya dengan sombong, tempat ia memerintah Cindy seenak jidat, ternyata secara hukum adalah milik Cindy sepenuhnya. Dan kini, Cindy telah menjualnya. Menjual tempat bernaung mereka tanpa menyisakan satu ruang pun untuk negosiasi. Ibu Ana merasa dunianya runtuh seketika. Harga dirinya hancur berkeping-keping. Ia tidak pernah menyangka bahwa Cindy, wanita pendiam yang selama ini ia anggap bodoh dan penurut, memiliki keberanian untuk melakukan tindakan sekejam ini. Kemarahan Ibu Ana meledak. Ia membanting kertas-kertas itu kembali ke wajah Raffi. Ia mulai memukuli dada anaknya sendiri dengan kepalan tangannya yang lemah namun bertubi-tubi. Ibu Ana berteriak histeris menyalahkan Raffi. Ia menuduh Raffi sebagai laki-laki yang tidak becus, suami yang gagal mengendalikan istri, dan anak yang tidak berguna yang membiarkan ibunya diinjak-injak oleh menantu kurang ajar. Ibu Ana meraung-raung, mengeluarkan sumpah serapah yang mengerikan untuk Cindy. Ia menyebut Cindy sebagai maling, penipu, dan wanita tidak tahu diuntung. Padahal dalam hatinya, Ibu Ana tahu persis siapa yang sebenarnya parasit di rumah ini. Namun egonya yang setinggi langit menolak untuk mengakui kekalahan. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa ia baru saja diusir dari rumah yang ia klaim sebagai miliknya sendiri. Linda yang melihat ibunya mengamuk ikut tersulut emosi. Ia bukan peduli pada nasib kakaknya yang akan dicerai, melainkan pada nasib dirinya sendiri. Linda memikirkan kamar tidurnya yang nyaman, koleksi tasnya yang mungkin sudah dibuang Cindy entah kemana, dan status sosialnya sebagai penghuni komplek elit ini. Ia menjerit kepada Raffi, menuntut kakaknya untuk melakukan sesuatu. Linda bertanya dengan suara melengking di mana mereka akan tidur malam ini. Ia tidak mau tidur di lantai keras tanpa alas. Ia tidak mau kepanasan tanpa AC, dan ia butuh mandi air hangat sekarang juga. Dino dan Caca yang ketakutan melihat ibu dan nenek mereka mengamuk dalam kegelapan mulai menangis kencang. Suara tangisan anak-anak itu berpadu dengan teriakan Ibu Ana dan omelan Linda, menciptakan simfoni kekacauan yang membuat kepala Raffi serasa mau pecah. Raffi hanya bisa pasrah menerima pukulan ibunya dan cacian adiknya. Otaknya buntu. Ia memungut surat gugatan cerai itu lagi, membacanya dengan tangan gemetar. Di sana tertulis alasan gugatan Cindy, penelantaran ekonomi dan kekerasan psikologis. Raffi merasa tertampar. Selama ini ia menutup mata, menganggap pengorbanan Cindy adalah hal yang wajar sebagai kewajiban istri. Ia tidak pernah berpikir bahwa kesabaran Cindy memiliki batas waktu. Dan batas waktu itu telah habis tepat saat ia memilih pergi ke Bali meninggalkan anak istrinya. Raffi mencoba menenangkan ibunya, memegang bahu wanita tua itu, namun ditepis kasar. Raffi mencoba menjelaskan bahwa secara hukum rumah ini memang warisan orang tua Cindy, dan ia tidak punya hak apa-apa. Tapi penjelasan itu justru menyiram bensin ke dalam api amarah Ibu Ana. Situasi semakin tidak terkendali ketika baterai ponsel Linda habis dan senternya mati, membuat ruangan menjadi semakin gelap, hanya menyisakan satu sumber cahaya dari ponsel Raffi yang baterainya juga tinggal sedikit. Kegelapan itu membawa ketakutan primitif yang nyata. Mereka terperangkap di dalam rumah kosong yang asing, dikelilingi oleh koper-koper liburan yang kini terasa seperti beban tak berguna. Perut mereka mulai keroncongan karena belum makan malam. Namun tidak ada dapur, tidak ada kulkas, bahkan tidak ada air minum karena dispenser pun sudah diangkut Cindy. Mereka benar-benar lumpuh. Ibu Ana mulai merasakan sesak napas. Entah karena asma atau serangan panik, ia memegangi dadanya sambil terus mengumpat nama Cindy di sela-sela napasnya yang tersengal. Raffi menyadari bahwa mereka tidak bisa terus berteriak-teriak di sini. Ia harus mengambil kendali, meskipun terlambat. Ia berteriak cukup keras untuk mengalahkan suara tangisan Linda dan anak-anaknya. Ia meminta mereka diam sejenak agar ia bisa berpikir. Namun Linda malah semakin menjadi-jadi, ia menendang koper Raffi dengan frustrasi. Linda menuduh Raffi sekongkol dengan Cindy untuk menyingkirkan ibu dan adiknya. Tuduhan gila yang lahir dari keputusasaan.
Linda merasa dikhianati oleh dunia. Ia tidak bisa membayangkan besok pagi harus bangun tanpa kenyamanan yang biasa ia nikmati gratis. Ia membayangkan teman-temannya tahu ia diusir, betapa malunya dia. Kehancuran citra diri bagi Linda jauh lebih menyakitkan daripada kehilangan tempat tinggal itu sendiri. Di tengah kekalutan itu, mereka mendengar suara langkah kaki berat mendekat dari arah luar pintu utama yang masih terbuka lebar. Cahaya senter yang sangat terang, jauh lebih terang dari ponsel mereka, menyorot masuk menyilaukan mata. Siluet beberapa orang berbadan tegap berdiri di ambang pintu. Mereka bukan tamu yang ramah. Suasana mencekam berubah menjadi teror ketika salah satu sosok itu berbicara dengan suara berat dan tegas. Bertanya siapa mereka dan apa yang mereka lakukan di dalam properti milik Pak Handoko yang seharusnya sudah kosong. Ketakutan akan hukum mulai merayap masuk menggantikan kemarahan. Mereka sadar, saat ini status mereka bukan lagi penghuni, melainkan penyusup di rumah orang lain. Cahaya senter petugas keamanan menyapu wajah-wajah pucat keluarga Raffi satu persatu. Ada 4 orang petugas keamanan berseragam safari hitam, didampingi oleh Pak Bagas, agen properti yang mengurus penjualan rumah ini, dan seorang pria berjaket kulit yang merupakan perwakilan dari pemilik baru. Pak Bagas melangkah maju, wajahnya tampak tidak senang melihat ada orang di dalam rumah yang seharusnya sudah ia serahkan kuncinya besok pagi kepada kliennya. Ia mengenali Raffi dari foto keluarga yang pernah ia lihat terpajang di dinding saat survei pertama, namun tatapannya dingin tanpa simpati. Ia bertanya dengan nada tegas mengapa mereka masih ada di sini. Padahal Ibu Cindy sudah menyerahkan surat pernyataan bahwa rumah telah dikosongkan dan tidak ada lagi penghuni yang berhak tinggal. Raffi mencoba bangkit berdiri, berusaha mengumpulkan sisa-sisa wibawanya sebagai kepala keluarga, meskipun saat ini ia terlihat sangat menyedihkan dengan kemeja kusut dan wajah berkeringat. Ia mencoba menjelaskan bahwa ini adalah rumahnya, rumah ibunya, dan terjadi kesalahpahaman besar. Raffi berkata bahwa ia tidak tahu menahu soal penjualan ini dan meminta waktu untuk bicara dengan istrinya. Namun, perwakilan pemilik baru memotong pembicaraan Raffi dengan kasar. Pria itu menunjukkan dokumen digital di tabletnya, bukti transfer pelunasan dan sertifikat yang sudah balik nama dalam proses. Secara hukum, mulai detik ini, Raffi dan keluarganya adalah orang asing yang masuk tanpa izin ke properti pribadi orang lain. Pria itu memberikan ultimatum, keluar sekarang dengan sukarela, atau diseret keluar oleh pihak berwajib atas tuduhan trespassing atau penyerobotan lahan. Mendengar ancaman polisi, nyali Ibu Ana langsung ciut, namun mulutnya masih berbisa. Ia tiba-tiba menjatuhkan dirinya ke lantai, berpura-pura pingsan dengan sangat dramatis, berharap mendapatkan belas kasihan atau setidaknya menunda pengusiran. Linda langsung berakting menangis histeris sambil mengguncang-guncang tubuh ibunya, berteriak bahwa ibunya kena serangan jantung dan mereka tidak boleh diperlakukan tidak manusiawi seperti ini. Namun, petugas keamanan yang datang bukanlah orang-orang amatir yang mudah ditipu drama murahan. Mereka tetap berdiri tegak, tidak bergeming. Pak Bagas hanya menghela napas panjang dan berkata datar bahwa jika ibu sakit, mereka akan memanggilkan ambulans, tapi tubuhnya tetap harus dibawa keluar dari area rumah ini, karena pemilik baru akan melakukan penguncian ganda malam ini juga. Raffi yang panik melihat ibunya tergeletak, meskipun ia curiga itu hanya akting, segera mengeluarkan ponselnya. Ia mencoba menelepon Cindy sekali lagi. Ia butuh Cindy untuk menghentikan kegilaan ini. Ia butuh Cindy untuk bilang bahwa ini semua hanya prank atau mimpi buruk. Jari jempolnya menekan kontak, istriku. Namun yang terdengar hanyalah suara operator yang menyatakan nomor yang dituju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Raffi mencoba menelepon lagi lewat WhatsApp, namun foto profil Cindy sudah hilang, tanda bahwa ia telah diblokir. Raffi mencoba mengirim pesan, hanya centang 1. Aksesnya benar-benar ditutup rapat. Raffi beralih mencoba menelepon Maya, teman pengacara Cindy yang kontaknya pernah ia simpan dulu. Panggilan tersambung, namun jawaban Maya sangat singkat dan formal. Maya menegaskan bahwa kliennya, Cindy, tidak ingin berhubungan lagi secara langsung dengan Raffi. Semua komunikasi harus melalui kuasa hukum. Maya juga mengingatkan bahwa surat pengosongan sudah sah, dan jika Raffi bersikeras bertahan, posisi hukumnya akan semakin lemah dalam gugatan cerai nanti. Maya menutup telepon tanpa memberi celah bagi Raffi untuk memohon. Realita menampar Raffi dengan sangat keras. Ia sendirian. Tidak ada istri yang membereskan kekacauannya, tidak ada uang, tidak ada rumah. Pak, tolong segera keluar. Kami harus menggembok pagar, desak kepala keamanan dengan nada yang mulai tidak sabar. Dengan perasaan hancur dan malu yang luar biasa, Raffi akhirnya menyerah. Ia membangunkan ibunya yang pingsan. Ibu Ana membuka matanya dengan kesal saat sadar taktiknya tidak berhasil. Dengan dipapah oleh Linda dan Raffi, wanita tua itu berjalan tertatih-tatih keluar dari rumah yang dulu ia banggakan.
Dino dan Caca mengekor di belakang sambil menyeret tas sekolah mereka dengan wajah bingung dan takut. Mereka berjalan melewati ruang tamu yang kosong, melewati pintu utama, dan akhirnya sampai di halaman depan. Petugas keamanan terus mengawasi mereka sampai mereka benar-benar keluar dari pagar hitam yang tinggi itu. Begitu kaki mereka menginjak aspal jalanan komplek, petugas keamanan langsung menutup gerbang besi itu dengan dentuman keras. Brak! Suara itu seolah memisahkan kehidupan nyaman mereka di masa lalu dengan kehidupan gelandangan yang menanti di depan mata. Petugas melilitkan rantai besi besar dan memasang gembok baru. Raffi, Ibu Ana, Linda, dan anak-anak berdiri terpaku di pinggir jalan dengan tumpukan koper besar di sekeliling mereka. Lampu jalan menyorot mereka seperti lampu panggung yang menyorot tragedi memalukan. Beberapa tetangga yang mendengar keributan mulai keluar dari rumah atau mengintip dari balik gorden. Bisik-bisik mulai terdengar. Rasa malu yang dirasakan Raffi begitu menyengat, hingga rasanya ia ingin bumi menelannya saat itu juga. Langit yang sejak sore mendung akhirnya menumpahkan isinya. Gerimis mulai turun, perlahan berubah menjadi hujan deras. Mereka tidak punya tempat berteduh. Linda menjerit frustrasi saat air hujan mulai membasahi rambutnya yang baru diblow di salon Bali. Mas Raffi, lakukan sesuatu dong. Kita nggak mungkin tidur di jalanan kayak gembel begini, teriak Linda di tengah deru hujan. Ibu Ana menangis meratapi nasibnya, memaki-maki Cindy yang dianggapnya iblis berhati dingin, tidak sadar bahwa ialah yang menciptakan iblis itu. Raffi berusaha memesan taksi online untuk menuju hotel terdekat. Namun, ketika ia mencoba memasukkan metode pembayaran, aplikasinya menolak. Kartu kredit utamanya ditolak. Kartu debitnya saldo tidak cukup. Ia baru ingat, Cindy adalah penjamin untuk beberapa kartu kreditnya, dan Cindy pasti sudah memblokir semuanya. Uang tunai di dompetnya hanya tinggal lembaran ribuan sisa bayar parkir bandara. Uang mereka benar-benar habis dipakai foya-foya di Bali dengan asumsi bulan depan gaji Raffi cair, atau bisa minta uang Cindy. Sekarang, sumber dana itu sudah kering. Kita nggak bisa ke hotel, ucap Raffi lirih, suaranya hampir hilang ditelan suara hujan. Kartuku nggak bisa dipakai. Uang tunai habis. Apa? Linda melotot, maskaranya mulai luntur membasahi pipi. Terus kita mau tidur di mana? Di kolong jembatan? Mereka akhirnya menyeret koper-koper berat itu menembus hujan, mencari tempat berteduh di pos ronda kosong di ujung komplek. Penampilan mereka yang beberapa jam lalu terlihat parlente layaknya turis kaya baru pulang liburan, kini basah kuyup, kotor, dan menyedihkan. Ibu Ana duduk meringkuk di bangku kayu keras pos ronda yang berdebu, menggigil kedinginan. Ia menatap nanar ke arah rumah mewahnya yang kini gelap dan terkunci rapat di kejauhan. Bayangan wajah Cindy yang tersenyum sopan saat menyajikan teh hangat terlintas di benaknya, sebuah pemandangan yang tidak akan pernah ia lihat lagi. Di pos ronda yang sempit itu, realita bukan hanya menampar, tapi menghajar mereka habis-habisan. Tidak ada lagi pelayan gratis bernama Cindy. Tidak ada lagi rumah gratis. Tidak ada lagi uang. Mereka jatuh dari puncak kesombongan langsung ke dasar jurang kemiskinan dalam satu malam. Dan yang paling menyakitkan, mereka tahu bahwa tidak ada satu orang pun yang akan menolong mereka. Karena selama ini mereka terlalu sibuk menyombongkan diri dan merendahkan orang lain. Malam itu menjadi malam terpanjang dalam hidup mereka, diiringi suara perut yang lapar dan dinginnya angin malam yang menusuk tulang. Cahaya matahari pagi yang terbit keesokan harinya tidak membawa harapan baru bagi keluarga Raffi, melainkan menyoroti betapa menyedihkannya keadaan mereka saat ini. Mereka terbangun dengan tubuh pegal linu di lantai kayu pos ronda yang keras dan berdebu. Pakaian liburan mereka yang kemarin terlihat modis kini kusut, kotor, dan berbau apek akibat terguyur hujan semalam. Beberapa warga komplek yang sedang lari pagi atau pergi ke pasar melintas di depan pos ronda, menatap mereka dengan pandangan jijik bercampur heran. Bisik-bisik tetangga mulai terdengar menyakitkan telinga. Ada yang terang-terangan menunjuk ke arah Ibu Ana yang masih tertidur meringkuk seperti gelandangan, ada pula yang menggelengkan kepala melihat keluarga yang dulunya sombong itu kini terbuang di pinggir jalan. Rasa malu yang dirasakan Raffi begitu hebat, hingga ia ingin menyembunyikan wajahnya ke dalam tanah. Ia membangunkan ibu dan adiknya dengan kasar, mendesak mereka untuk segera pergi dari sana sebelum semakin banyak orang yang melihat aib mereka. Raffi memimpin rombongan menyedihkan itu keluar dari komplek perumahan elit tersebut. Mereka berjalan kaki menyeret koper-koper besar yang roda-rodanya bergemuruh di atas aspal, menciptakan suara bising yang menarik perhatian orang-orang di jalan raya. Tujuan mereka tidak jelas. Uang tunai di saku Raffi hanya tersisa beberapa lembar ribuan yang nyaris tidak cukup untuk membeli sarapan nasi uduk bagi 5 orang. Raffi memutuskan untuk mencari rumah kontrakan atau kos-kosan murah di kampung padat penduduk yang letaknya tersembunyi di belakang gedung-gedung tinggi kota.
Setelah berjalan hampir 2 jam di bawah terik matahari yang mulai menyengat, keringat bercucuran membasahi punggung mereka. Linda terus mengeluh kakinya lecet, karena memakai sandal hak tinggi yang tidak dirancang untuk berjalan jauh, sementara anak-anak merengek kelaparan dan kehausan. Ibu Ana berjalan tertatih-tatih dengan wajah masam, mulutnya tak henti-henti mengutuk Cindy sebagai penyebab penderitaan ini. Mereka akhirnya menemukan sebuah petakan kontrakan kosong di sebuah gang sempit yang becek dan berbau got. Pemilik kontrakan, seorang pria tua bergigi emas, menatap penampilan mereka yang aneh, berpakaian bagus tapi terlihat gembel, dengan curiga. Raffi harus memohon dan menjaminkan jam tangan bermerek miliknya yang ia beli dengan cicilan kartu kredit tahun lalu, sebagai jaminan pembayaran sewa bulan pertama, karena ia tidak memiliki uang tunai. Pria tua itu setuju dengan enggan dan memberikan kunci kamar yang sudah karatan. Ketika pintu kontrakan dibuka, bau pengap dan lembab langsung menyergap hidung. Ruangan itu sangat kecil, hanya seukuran kamar mandi di rumah lama mereka. Dindingnya kusam dengan cat yang mengelupas, lantainya semen kasar yang retak-retak, dan atapnya seng tanpa plafon yang membuat hawa di dalam terasa seperti oven. Tidak ada kasur, tidak ada lemari, hanya sebuah kamar mandi kecil di sudut dengan bak air yang lumutan. Linda menjerit histeris menolak masuk. Ia berteriak bahwa ia tidak sudi tinggal di kandang tikus seperti ini. Ia merasa ini adalah penghinaan terbesar bagi dirinya yang terbiasa hidup nyaman. Namun, Raffi membentaknya dengan keras. Luapan emosi yang selama ini ia tahan akhirnya pecah. Raffi mengatakan bahwa mereka tidak punya pilihan lain. Kartu kredit mati, rekening kosong, dan mereka tidak punya saudara yang mau menampung karena sifat sombong Ibu Ana selama ini telah memutus tali silaturahmi dengan kerabat. Linda terdiam melihat kemarahan kakaknya, air matanya tumpah dalam diam. Mereka akhirnya masuk berdesak-desakan di ruangan sempit itu. Koper-koper ditumpuk di sudut menjadi tempat duduk darurat. Anak-anak menangis kepanasan karena tidak ada kipas angin, sementara nyamuk-nyamuk mulai berdatangan menyerbu kulit halus mereka. Masalah perut menjadi ujian pertama yang paling nyata. Caca dan Dino merengek minta makan ayam goreng restoran cepat saji seperti biasa. Raffi merogoh saku celananya, menghitung recehan logam dan uang kertas kumal. Jumlahnya hanya cukup untuk membeli 5 bungkus mie instan dan sebotol air mineral besar untuk dibagi berlima. Tidak ada kompor untuk memasak. Jadi Raffi harus meminjam air panas dan mangkuk dari tetangga sebelah yang menatapnya dengan pandangan iba sekaligus waspada. Makan siang pertama mereka di rumah baru, itu adalah mie instan yang sudah mengembang lembek, dimakan bergantian menggunakan 1 sendok plastik yang mereka temukan di saku tas Linda. Suasana makan itu hening mencekam, hanya terdengar suara seruputan kuah dan isak tangis tertahan Ibu Ana yang merasa harga dirinya telah diinjak-injak sampai hancur lebur. Ia menatap mangkuk plastik itu dengan tatapan kosong, teringat meja makan marmernya yang dulu selalu penuh dengan hidangan lezat buatan Cindy yang sering ia cela kurang asin atau kurang manis. Kini, ia merindukan masakan itu setengah mati. Hari-hari berikutnya berlalu dengan lambat dan menyiksa. Realita kemiskinan menghantam mereka bertubi-tubi tanpa ampun. Raffi mencoba berangkat kerja ke kantornya, namun ia datang terlambat dengan pakaian kusut dan bau keringat, karena harus naik angkutan umum yang berdesak-desakan. Di kantor, konsentrasinya hancur. Pikirannya terpecah antara utang yang menumpuk dan kondisi keluarganya. Kinerjanya merosot tajam. Ditambah lagi, beberapa penagih utang atau debt collector dari bank mulai meneror kantor Raffi, membuat keributan di lobi dan mempermalukan Raffi di depan atasan dan rekan kerjanya. Akibatnya fatal, seminggu kemudian Raffi menerima surat pemutusan hubungan kerja. Ia dipecat karena dianggap mencemarkan nama baik perusahaan dan performa kerja yang buruk. Dunia Raffi gelap gulita. Ia pulang ke kontrakan sempit itu dengan langkah gontai, membawa berita buruk yang akan membuat neraka kecil mereka semakin panas. Di kontrakan, pertengkaran menjadi menu sehari-hari. Linda menyalahkan Ibu Ana yang terlalu memanjakan mereka sehingga mereka tidak punya tabungan darurat. Ibu Ana menyalahkan Linda yang boros membeli tas-tas branded yang ternyata saat dijual di pasar loa harganya jatuh, karena banyak yang palsu atau kondisinya buruk. Mereka saling tuding, saling caci, dan saling menyakiti. Tidak ada lagi kerukunan keluarga harmonis yang sering mereka pamerkan di media sosial. Semua itu palsu. Ketika uang habis, kasih sayang di antara mereka pun ikut menguap. Linda terpaksa bekerja menjadi pelayan di sebuah warung makan Tegal di ujung gang, demi mendapatkan uang makan harian. Tangannya yang dulu terawat kini kasar terkena sabun cuci piring yang keras. Setiap pulang kerja, Linda menangis meratapi nasibnya, merasa jijik dengan bau minyak jelantah yang menempel di rambutnya. Puncak kepedihan terjadi pada suatu malam yang gerah. Raffi yang sedang melamun di teras kontrakan meminjam ponsel tetangganya dengan alasan ingin mencari lowongan kerja, padahal diam-diam ia ingin memantau kehidupan Cindy.
Ia membuka akun media sosial menggunakan akun palsu, karena akun aslinya sudah diblokir. Jantung Raffi seakan berhenti berdetak saat melihat unggahan terbaru seorang teman Cindy yang menandai akun mantan istrinya itu. Foto itu memperlihatkan Cindy dan Rara sedang berada di Masjidil Haram, Mekah. Mereka mengenakan pakaian ihram putih bersih, wajah mereka bersinar terang tanpa beban di bawah cahaya lampu masjid yang megah. Rara tersenyum lebar sambil memegang es krim, sementara Cindy tampak begitu anggun dan damai, jauh lebih cantik daripada saat masih menjadi istri Raffi. Dalam keterangan foto tertulis bahwa Cindy sedang melaksanakan ibadah umrah VIP bersama putrinya sebagai bentuk rasa syukur atas rezeki berlimpah dan kehidupan baru yang tenang. Raffi membaca komentar-komentar di bawah foto itu. Banyak orang mendoakan kebahagiaan Cindy dan memuji kesuksesannya sebagai pengusaha properti baru berkat modal dari penjualan aset warisannya. Tangan Raffi gemetar hebat mengembalikan ponsel tetangganya. Rasa penyesalan yang teramat dalam menghunjam ulu hatinya. Ia membandingkan Cindy yang kini hidup mulia di tanah suci dengan dirinya yang duduk di pinggir selokan bau, dikelilingi nyamuk, dan perut lapar. Ia sadar, uang yang dipakai Cindy untuk umrah itu adalah uang hasil penjualan rumah yang dulu ia tumpangi dengan sombong. Cindy benar-benar telah terbang tinggi, meninggalkan mereka merangkak di dalam lumpur kemiskinan yang mereka ciptakan sendiri. Malam itu, Raffi menangis terseduh-seduh, bukan karena tobat, tapi karena rasa iri dan kehilangan akses terhadap kenikmatan yang dulu ia sia-siakan. 6 bulan telah berlalu sejak peristiwa pengusiran itu, namun rasanya seperti 60 tahun bagi Raffi dan keluarganya. Waktu tidak menyembuhkan luka mereka, melainkan semakin memperparah infeksi kemiskinan yang menggerogoti sisa-sisa kewarasan mereka. Kehidupan di kontrakan peta itu telah mengubah fisik dan mental mereka secara drastis. Raffi, yang dulunya eksekutif muda berpenampilan necis dengan perut sedikit buncit tanda kemakmuran, kini kurus kering dengan wajah tirus dan mata cekung yang menghitam. Kulitnya terbakar matahari karena ia kini bekerja serabutan sebagai pengemudi ojek pangkalan yang penghasilannya tidak menentu, seringkali habis hanya untuk membeli bensin dan rokok untuk menghilangkan stres. Ia kehilangan kepercayaan diri dan wibawanya, sering melamun dan berbicara sendiri, merutuki kebodohannya di masa lalu. Kondisi Ibu Ana jauh lebih memprihatinkan. Wanita yang dulu selalu tampil prima dengan riasan tebal dan perhiasan emas itu, kini terbaring lemah di atas kasur tipis yang digelar di lantai. Ia terserang stroke ringan akibat tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol dan stres berkepanjangan. Sebagian tubuh kirinya lumpuh, membuatnya sulit bergerak dan bicaranya menjadi peluh. Tidak ada biaya untuk berobat ke dokter spesialis atau membeli obat-obatan paten, ia hanya mengandalkan obat warung dan jamu gendong. Kamar sempit itu kini berbau minyak angin bercampur bau ompol, karena Ibu Ana sering tidak sempat ke kamar mandi, dan Linda seringkali malas atau jijik untuk membersihkan ibunya dengan benar. Ibu Ana sering menangis dalam diam, air matanya meleleh ke bantal yang apek. Teringat bagaimana dulu Cindy dengan telaten memijat kakinya dan menyiapkannya air hangat, perlakuan yang tidak pernah ia dapatkan dari anak kandung dan putri kesayangannya sendiri. Linda, sang putri manja, telah berubah menjadi wanita pemarah yang kasar. Ia dipecat dari warung makan karena sering bertengkar dengan pelanggan, dan kini bekerja sebagai buruh cuci gosok keliling dari rumah ke rumah. Pekerjaan yang dulu ia anggap rendah dan sering ia hina saat melihat pembantunya bekerja, kini menjadi satu-satunya sumber nafkah agar anak-anaknya tidak mati kelaparan. Tangan Linda menjadi kasar, kapalan, dan kukunya rusak. Wajahnya terlihat tua sebelum waktunya, garis-garis keras menghiasi wajahnya yang tak lagi tersentuh perawatan kulit mahal. Setiap pulang kerja, bukannya membawa makanan dengan senyum, Linda akan membanting pintu dan memarahi anak-anaknya, Dino dan Caca, yang terpaksa putus sekolah karena tidak ada biaya dan kini hanya bermain di gang kotor seharian. Suatu sore, sebuah kabar sampai ke telinga Raffi melalui seorang kenalan lama yang tidak sengaja ia temui di jalan saat mengojek. Kenalan itu bercerita bahwa ia baru saja membeli kue dari sebuah toko roti dan catering yang sedang hits dan viral di pusat kota, milik seorang pengusaha wanita sukses bernama Cindy. Jantung Raffi berdegup kencang mendengar nama itu. Ia bertanya detail lokasi toko tersebut. Harapan licik mulai tumbuh di benaknya. Ia berpikir, jika ia datang bersama ibu yang sakit dan kondisi mereka yang menyedihkan, Cindy pasti tidak akan tega. Cindy yang ia kenal dulu adalah wanita lembut yang tidak tegaan. Raffi yakin, dengan sedikit drama air mata dan membawa nama, keluarga, Cindy pasti akan luluh dan setidaknya memberikan mereka uang atau tempat tinggal yang layak. Keesokan harinya, Raffi memaksa Linda untuk memapah Ibu Ana, dan mengajak anak-anak untuk pergi ke alamat toko Cindy. Mereka menghabiskan sisa uang terakhir untuk ongkos angkutan umum. Mereka sengaja tidak mandi dan memakai pakaian paling lusuh untuk mendramatisir keadaan, berharap memancing iba. Sesampainya di lokasi, mereka ternganga melihat sebuah ruko 3 lantai yang megah dengan papan nama besar, Dapur Cindy & Co.
Parkiran penuh dengan mobil-mobil mewah pelanggan. Aroma roti hangat dan kopi segar tercium hingga ke jalan, membuat perut mereka berbunyi nyaring. Dari balik kaca jendela besar yang bening, mereka melihat sosok Cindy. Ia sedang berdiri di tengah ruangan, memberi arahan kepada para karyawannya. Cindy tampak sangat berbeda. Ia mengenakan setelan blazer dan celana panjang modern yang elegan, hijabnya tertata rapi dengan gaya terkini, wajahnya segar dan berwibawa. Aura kesuksesan memancar kuat darinya. Raffi memberanikan diri mendorong pintu kaca dan masuk, diikuti rombongan sirkus keluarganya. Bunyi lonceng pintu membuat beberapa pelanggan menoleh, mengernyitkan hidung melihat penampilan mereka yang kotor. Cindy menoleh. Tatapan matanya bertemu dengan Raffi. Tidak ada keterkejutan, tidak ada ketakutan, hanya ketenangan yang dingin sedingin es. Cindy memberi isyarat pada manajer tokonya untuk tenang, lalu berjalan mendekati mereka, namun menjaga jarak aman sekitar 2 meter. Ia tidak mengulurkan tangan untuk bersalaman. "Cindy, istriku." Raffi mencoba bersuara, nadanya dibuat semiskin mungkin, air mata buaya mulai menggenang di matanya. "Lihat kami, Sin. Lihat ibu. Ibu sakit parah, Sin. Dia kangen sama kamu. Kami menderita sekali setelah kamu pergi. Tolong kami, Sin. Kami minta maaf. Kami hilaf. Kembalilah pada kami, atau izinkan kami tinggal bersamamu lagi. Kasihanilah ponakan-ponakanmu ini." Linda ikut bersimpu di kaki Cindy, menangis meraung-raung, kali ini tangisannya nyata karena putus asa. "Mbak Cindy, maafin Linda, Mbak. Linda nggak kuat jadi babu. Linda mau bantu Mbak di toko ini, jadi tukang sapu juga nggak apa-apa asal kami bisa makan enak lagi. Tolong Mbak, Ibu bisa mati kalau begini terus." Cindy menatap mereka satu persatu tanpa ekspresi. Ia melihat Ibu Ana yang duduk terkulai di kursi yang ditarik Raffi, menatapnya dengan mata memohon yang menyedihkan. Cindy menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara yang jelas, tegas, dan cukup keras untuk didengar oleh mereka namun tetap sopan. "Raffi, Linda, Ibu. Saya sudah memaafkan semua perbuatan kalian di masa lalu demi ketenangan hati saya sendiri. Tapi, memaafkan bukan berarti melupakan, dan bukan berarti menerima kembali." Cindy melipat tangannya di dada. "Kalian datang ke sini karena kalian butuh uang, bukan karena kalian sadar akan kesalahan kalian. Kalian rindu kenyamanan yang saya berikan, bukan rindu pada sosok saya. Maaf, saya bukan lagi Cindy yang bodoh. Tempat ini adalah hasil kerja keras saya sendiri, keringat saya, dan doa anak saya yang dulu kalian abaikan. Saya tidak punya kewajiban apapun lagi terhadap kalian. Surat cerai sudah sah, hak asurara jatuh ke tangan saya, dan harta Gonogini sudah diputuskan pengadilan tidak ada karena kalian hanya punya utang. Sin, tegak kamu,